berbakso sawit warwarenim borgu dewa sidiamahi diwayona porocu adayat narayanu yawidam sarum yad buatem yasjabawiyam Neskolangku niranjan niruya kalku nirakyata sududewiku narayanu Astia kastit tuam siwa tuam dewa ia suara param suara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryaki Ratita Ampapukaram apa sambawa rahimam pundarya kaksir sabahya biantara suci Om kesama dewa Swaru perannya kita angkara Mamuja swaru papidya Wala Yesu sadisiwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantauya wajiku mamu Santauya manaso dosa permadat kesamam Om santi Polisi temukan puluhan paket sabu di rumah seorang anggota DPRD Bali.
Polsek Padangbai memperketat pengamanan di pelabuhan pasca penangkapan terduga teroris di Bima, Nusa Tenggara Barat. Wujud kepedulian terhadap anak penderita kanker, puluhan orang lakukan aksi menggunduli kepala. Tingkatkan kualitas visual media digital, Polda Bali gelar pelatihan bersama Net Bali. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa. Net Bali kembali hadir menyapa Anda. Selama 1 jam ke depan kami akan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Ya, mengawali informasi pagi ini, 7 terduga teroris yang ditangkap tim Densus 88 di wilayah Bima, Nusa Tenggara Barat akan jalani pemeriksaan di Makobrimob Kelapa II Depok. Polisi akan mengorek keterangan tentang peranan mereka dan juga rekan yang tersisa. Di bawah kawalan ketat petugas, 7 terduga teroris yang ditangkap di Bima, Nusa Tenggara Barat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis malam. Mereka akan jalani pemeriksaan secara intensif guna mengorek keterangan tentang kegiatan mereka dan juga rekan lainnya. Sebelumnya Rabu sore, tim Densus 88 anti teror kembali menangkap seorang terduga teroris bernama Amir di Desa Risa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Saat kejadian, Amir sedang bertamu di rumah mertuanya. Pihak keluarga kaget dengan penangkapan tersebut, karena Amir sehari-hari hanya berprofesi sebagai petani dan guru mengaji. Penangkapan ini merupakan pengembangan pasca baku tembak antara tim Densus 88 dengan 2 orang terduga teroris di Pegunungan Mawurite Senin lalu. Tim Liputan melaporkan untuk Net. Polsek Padangbai memperketat pengamanan di Pelabuhan Padangbai, Karangasem. Pemeriksaan ini terkait pasca ditangkapnya 2 terduga teroris di Bima, Nusa Tenggara Barat. Pasca ditangkapnya 2 terduga teroris di Bima, Nusa Tenggara Barat beberapa waktu lalu, penjagaan keamanan di Pelabuhan Padangbai, Karangasem, Bali diperketat. Kepolisian sektor Padangbai mengerahkan 10 personel tambahan dan 1 anjing pelacak yang didatangkan dari Polres Karangasem. Personel bersenjata lengkap ini bertugas memeriksa kendaraan, kelengkapan surat identitas, serta barang-barang bawaan penumpang. Ke-10 personel ini ditempatkan di masing-masing pintu keluar dan pintu masuk pelabuhan. Menurut Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polsek Padangbai, Aibtu Putu Sukartawa, pemeriksaan ini terkait antisipasi masuknya teroris menuju Bali. Pengetatan pemeriksaan akan diberlakukan hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Diharapkan dengan pemeriksaan ini dapat mencegah hal-hal yang tak diinginkan, terutama yang berkaitan dengan tindak terorisme. Itu pemeriksaan terhadap kendaraan, orang dan barang. Kalau untuk kendaraan mungkin surat-surat, barang bawaannya apa, seperti kita geledah tadi. Untuk orang mungkin identitas KTP. Mungkin badannya digeledah apa dia bawa senjata tajam atau bukan. Untuk barang, harusnya kalau dia bawa kita buka tasnya itu, dicek apa isi barangnya, apakah ada sajam, ada narkoba dan sebagainya, Pak. Perketat pengawasan ini terkait apa ini, Pak? Jadi ya mengingat mungkin adanya ya, teroris, Pak ya. Pelabuhan Padangbai Karangasem merupakan salah satu pintu masuk Pulau Bali. Pelabuhan Padangbai melayani rute perjalanan dari dan menuju Pelabuhan Lembar, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tim Liputan melaporkan untuk Net. Polisi menilang motor gede atau moge karena melewati jalur cepat di Jalan Ledjen Suprapto, Jakarta Pusat. Pengemudi tak bisa tunjukkan surat lengkap dan dalam operasi Zebra Jaya 2017 ini masih ada saja pengemudi yang kabur dari petugas. Operasi Zebra 2017 masih berlangsung. Minggu pagi Polda Metro Jaya menilang pemilik motor gede karena masuk jalur cepat di Jalan Ledjen Suprapto, Jakarta Pusat. Saat diperiksa ternyata salah satu pemilik tidak dapat menunjukkan surat lengkap seperti SIM dan STNK. Motor dibawa ke pos polisi di Jalan Ledjen Sutoyo, Jakarta Pusat, sementara pemilik pulang untuk mengambil surat-surat lengkap. Hasil rekapitulasi kemarin sampai hari keempat, itu yang berhasil kita lakukan satu penegakan hukum, itu jumlahnya ada sekitar 35.000. Kemudian yang teguran sekitar 4.000 sekian, jadi sudah sekitar 39.000. Jadi rata-rata kalau kita ambil satu hari bisa 7.000 atau 8.000 yang kita lakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Tak hanya di Jalan Ledjen Suprapto, operasi Zebra juga dilakukan di Plumpang Koja, Jakarta Utara. Operasi Zebra di wilayah ini masih diwarnai dengan pengemudi yang menerobos petugas.
Operasi Zebra Jaya berlangsung sampai tanggal 14 November. Hingga Minggu siang, Polda Metro Jaya sudah menindak 35.000 pelanggar lalu lintas. Tiap hari sekitar 8.000 surat tilang sudah dikeluarkan. Mulai dari melawan rambu, tidak lengkap surat-surat. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ya, sebanyak 2,5 ton daging ayam beku ilegal diamankan Reskrim Polsek kawasan Laut Gilimanuk Sabtu kemarin. Rencananya daging ayam ilegal ini akan dijual di sejumlah supermarket di kawasan kota Denpasar. Jajaran Reskrim Polsek kawasan Laut Gilimanuk Jembrana Bali kembali menggagalkan upaya penyelundupan daging ayam ilegal masuk ke Pulau Bali. Daging ayam sebanyak 2,5 ton ini diangkut menggunakan sebuah truk asal Jombang, Jawa Timur. Truk yang mengangkut daging ayam beku ini diamankan lantaran tak memiliki dokumen dari Balai Karantina Hewan. Kapolsek kawasan Laut Gilimanuk Kompol Nyoman Subowo menjelaskan, tak hanya daging ayam yang diangkut, namun sejumlah hati dan jerawan ayam pun diangkut dalam satu truk. Rencananya, daging ayam ini akan dijual di sejumlah supermarket di kawasan kota Denpasar. Daging dan hati ayam yang dimuat dengan kendaraan truk engkel box dimuat dari Jawa Timur, rencananya akan dibawa ke Bali, dan sesampai di pintu gerbang, secara rutin anggota kami yang terbagi dalam unit kecil lengkap yang dipimpin langsung tadi pagi oleh Pak Kanit Reskrim telah melakukan pemeriksaan terhadap truk box, dan ternyata truk box tersebut mengangkut daging olahan berupa ayam dan hati ayam yang sementara dalam pemeriksaan tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah, di mana mereka tidak melaporkan dari daging asal, itu di karantina Jawa Timur. Sehingga untuk proses lebih lanjut, kami akan lakukan proses lebih lanjut, kami serahkan ke karantina Gilimanuk untuk lakukan proses berikutnya. Hasil pemeriksaan oleh kepolisian bahwa daging ayam tersebut milik CV Wahana Sejahtera Food di Jombang, Jawa Timur dengan tujuan PT Aerofood Indonesia Denpasar. Dengan banyaknya barang ilegal yang masuk ke Bali tanpa dokumen, petugas lebih memperketat pemeriksaan bagi kendaraan yang memasuki Bali. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Polisi temukan puluhan paket sabu di rumah seorang anggota DPRD Bali. Informasinya sesaat lagi, tetap di NET Bali. Anak band, hobi cover lagu. NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Selamat pagi. Sebuah pameran kuliner tahunan bertajuk Summer Food Fancy Show 2017 berlangsung di kota New York dan Pavilion Indonesia menawarkan sejumlah produk khas tanah air. Kerutan itu salah satu poin penilaian dari Kuching Springs kalau mereka ikut show. Kita lihat beberapa perkiraan cuaca di beberapa kota besar di Indonesia, serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi, hanya di NET.
Selamat pagi, berjumpa lagi bersama kami di Net 10. Informasi selanjutnya, kontingen Indonesia menampilkan beragam budaya seperti aksi pencaksilat dan juga tarian tradisional. Ini lengkap dengan pakaian adat Nusantara dalam perhelatan Karnaval Tropical de Paris. Tapi video berikutnya ini datang dari CJ Hasan Syamsuri. Hasan berbagi informasi tentang gua terbesar dan terpanjang se-Asia Tenggara. Sekian Net 10 pagi ini, saya Sheila Purnama. Dan saya Arsan Jaya, terima kasih dan selamat beraktivitas. Hello good people, welcome back on Entertainment News. Berikut lengkapnya untuk Anda kesimpulan. Sebarkan pengaruh positif tanpa gosip. Sajian fakta dunia hiburan dari dalam dan luar negeri. Ada Ryan Reynolds yang membocorkan lokasi syuting sequel film Deadpool. Artika Sari Devi yang sempat viral di media sosial karena berbelanja dengan menggunakan daster. Berikut ini di Entertainment News yang akan merangkum pernikahan unik artis Indonesia hanya di Celebrity Countdown. Entertainment News hanya di Net. Customs Protection. Manfaat di balik makanan dan minuman kaya gizi. Bagaimana sih membuat makanan yang sehat dan bagaimana pula mendapatkannya? Ragam olahan untuk ciptakan solusi. Kadang-kadang kita suka males ya kalau harus makan buah dalam kondisi utuh. Nah, buah kering ini bisa menjadi solusi. Paduan gaya hidup sehat bersama Wonder Food. Senin sampai Jumat jam 2 siang hanya di Net. Kalian ini mau sekolah kan ya? Mbak, rewel deh, udah nyetir-nyetir aja tuh ke depan. Selamat pagi Mbak. Masa kita diaduin ke polisi? Selamat pagi adik-adik, silahkan keluar sebentar. Dari keterangan Mbak Ogekar, kalian kabur dari sekolah untuk nonton acara musik. Kalau urusan kita kan gak penting Pak, orang cuma mau nonton konser kan. Kalau gitu Mbak Amira bawa mereka ke kantor polisi, biar nanti saya yang lapor ke kepala sekolah Mbak. Oke Jack, season 2 hanya di Net. Ya, kembali di Net Bali, polisi temukan puluhan paket sabu di rumah seorang anggota DPRD Bali. Meski temukan sabu dan sepucuk senjata api, sang anggota dewan melarikan diri. Sejak Jumat malam, petugas dari Polresta Denpasar menggerebek rumah salah satu anggota DPRD Provinsi Bali. Sabtu sore, petugas melanjutkan pemeriksaan di rumah milik anggota dewan berinisial JG. Penggerebekan ini dilakukan dari hasil pengembangan salah satu pengguna narkoba yang mengaku mendapatkan barang dari rumah tersebut. Dari hasil penggerebekan, petugas menemukan 31 paket sabu, 3 pucuk airsoft gun, dan 1 pucuk senjata api. Selain itu, petugas juga menemukan 6 ruangan khusus untuk pemakai. Namun, saat penggerebekan, petugas tidak menemukan oknum anggota dewan tersebut. Tempat ini digerebek? Iya, tidak ada di tempat. Tidak ada di tempat. Kebetulan dari saksi-saksi tersebut menerangkan barang itu didapat dari dia. Oh, atas perintah dia. Dia pemilik barang itu maksudnya. Iya. Dia juga pemakai. Iya. Jual, pengedar. Iya, pengedar jual. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap oknum anggota DPRD tersebut. Dari kasus ini, polisi telah menetapkan 6 tersangka serta memeriksa 31 saksi. Tidak menutup kemungkinan sejumlah saksi akan menjadi tersangka. Sementara, rumah yang terletak di Jalan Pulau Batanta Denpasar ini kini dipasangi garis polisi. Surya Sanjaya melaporkan untuk Net. Puluhan rumah rusak di kawasan pesisir di Dusun Pebuhan, Desa Banyubiru, Jembrana, Bali akibat tergerus gelombang tinggi. Selain merusak rumah warga, abrasi juga nyaris memutus akses jalan desa. Beginilah kondisi rumah warga di Dusun Pebuahan, Desa Banyubiru, Jembrana. Makin hari abrasi kian parah menggerus sejumlah bangunan rumah warga. Gelombang laut yang kuat menghantam hingga ke pesisir pantai pemukiman warga.
Selain merusak puluhan rumah warga, gelombang juga mengikis ruas jalan desa, hingga membuat badan jalan tergerus dan mengakibatkan kendaraan roda 4 tak dapat melintas. Menurut warga, abrasi di desanya telah terjadi sejak tahun 2011. Selama 6 tahun ini, pekarangan warga sering tenggelam akibat abrasi sepanjang 30 meter. Warga khawatir saat gelombang tinggi tiba di awal tahun dan memilih untuk mengungsi ke rumah sanak saudara. Dimulainya reklamasi alam di Pengambangan itu selesai itu dampaknya begini. Dari tahun itu sampai sekarang pun tetap dia berjalan. Di mana dia nambah, di sini juga mengurang. Sekarang kenyataannya begitu. Itu berapa meter yang kena panjang abrasi? Kalau dihitung 20 tahun, saya sudah 4 kali musim kena dia. Selama terjadi abrasi dari tahun 2011 hingga saat ini, pemerintah daerah belum melakukan perbaikan di lokasi daerah yang tergerus gelombang. Kepala Dusun Pebuahan Muhammad Kanzan menjelaskan, pihaknya telah melaporkan kejadian tersebut dan telah mendata kerusakan di Desa Banyubiru ke Dinas PU Kabupaten Jembrana untuk diteruskan ke Balai Wilayah Sungai Bali Penida. Namun hingga kini belum ada tanda-tanda akan diperbaiki. Dikhawatirkan jika tak segera ditangani dengan memasang tanggul permanen, abrasi akan semakin meluas. Terus dari pihak kami juga dari pihak dari desa juga telah mengusulkan ke balai yang ada di Denpasar untuk menangani masalah abrasi tersebut. Cuman sudah ada penelitian dari pihak balai kemarin tahun 2016 itu sudah ada penelitian 15 hari di dusun kami ini untuk mungkin dari konsultannya mungkin seperti apa kita belum tahu karena itu bukan kewenangan kami, itu kewenangan pusat, bukan kewenangan dari kabupaten. Itu kewenangan pusat yang menangani masalah pantai abrasi. Di Desa Banyubiru tercatat ada sekitar 108 rumah warga yang berada di pesisir pantai Pebuahan. Dari jumlah tersebut, ada 27 rumah warga sudah rusak akibat dampak abrasi. Selain pemukiman warga, abrasi juga merusak jalan sepanjang 1 km dari total panjang 2,2 km. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Beralih ke informasi lain, sejak Gunung Agung turun ke level 3 atau siaga, pengungsi di pos pengungsian Gor Swecapura Kelungkung berkurang. Dari sebelumnya 17.000 pengungsi, 5.000 diantaranya telah pulang ke rumah masing-masing. Beginilah kondisi tenda-tenda pengungsian di Gor Swecapura Kabupaten Kelungkung. Sabtu pagi nampak lengang oleh aktivitas warga sejak Gunung Agung diturunkan statusnya ke level 3 atau siaga beberapa waktu lalu. Pengungsi yang dinyatakan berada di radius aman mulai kembali ke rumah masing-masing. Meski sebagian besar warga telah kembali, namun masih ada beberapa pengungsi memilih bertahan di pengungsian. Lantaran masih merasa was-was dan belum dibukanya sarana sekolah di desa mereka. Berarti Bapak memilih tinggal di sini nggih? Iya, soalnya di rumah sepi, soalnya sekolah belum buka. Anak-anak kan masuk di sini. Baru kemarin saya sini kan Hari Raya Galungan di rumah. Nyambut Hari Raya di rumah. Baru kemarin di sini. Tapi tetap was-was Pak ya? Ya pasti, was-wasnya pasti. Saat ini jumlah keseluruhan pengungsi di Kabupaten Kelungkung mencapai 17.000 jiwa lebih. 5.000 jiwa diantaranya telah kembali ke rumah masing-masing, sedangkan 13.000 jiwa masih menunggu untuk dipulangkan. Posko pengungsian Gor Swecapura merupakan posko yang paling banyak menampung pengungsi. Sejak status Gunung Agung turun ke level siaga, jumlah pengungsi kini hanya mencapai 500 jiwa saja. Data pengungsi sementara yang pasti sudah melapor kepada kita kurang lebih ada 5.000. Sekarang ada pengungsi yang di daerah kita ini kurang lebih 13.000-an yang belum melaporkannya. Yang kemarin kita dapatkan kurang lebih 1.100-an yang masih ada di Gor, tapi realnya yang tinggal itu masih sekitar 550, tapi mobilisasinya sangat tinggi sekali. Masih pulang dalam rangka Hari Raya Galungan. Selain pulang dengan cara mandiri, Pemkab Kelungkung juga menyiapkan bus bagi para pengungsi. Saat ini terdapat ribuan pengungsi yang telah mendaftar untuk difasilitasi pulang. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Pasca Gunung Agung turun status pengungsi zona aman mulai meninggalkan posko pengungsian. Di Kabupaten Kelungkung, BPBD kini mulai merevisi jumlah pengungsi yang ada lantaran jumlah desa yang masuk zona merah ditambah dari 6 desa menjadi 15 desa. Sejak Gunung Agung diturunkan statusnya ke level 3 atau siaga pada 29 Oktober lalu, pengungsi yang dinyatakan berada di radius aman mulai kembali ke rumah masing-masing. Minggu pagi, puluhan pengungsi yang berada di desa Besangkawan Kelungkung pulang dengan menggunakan bus dan truk yang disiapkan oleh BPBD setempat. Beberapa waktu lalu BPBD Bali telah merevisi jumlah desa yang masuk zona merah. Jika sebelumnya berjumlah 6 desa, kini ditambah menjadi 15 desa.
Namun dari desa-desa tersebut tidak semua banjar atau dusunnya masuk dalam zona merah. Atas perubahan tersebut, BPBD Klungkung pun kini mendata ulang kembali jumlah pengungsi yang berada di zona merah di mana jumlahnya diprediksi akan meningkat. Dengan penambahan zona sekarang ya tentunya kita akan hitung ulang lagi. Dan apakah saudara-saudara kita pengungsi yang sudah pulang itu berada di KRB seperti itu. Sehingga kita harus hitung lagi jumlahnya dan di wilayah mana aja. Karena hasil hitungan kemarin kalau tidak salah dibuat di grup, tidak semua desa yang ada di 15 itu termasuk KRB. Hanya beberapa dusun aja kan seperti itu. Nah ini yang belum kita tahu kepastiannya. Dusun-dusun apa saja yang akan masuk di antara 15. Meski masih merasa was-was, namun pengungsi merasa senang dapat kembali ke rumah. Terlebih selama sebulan berada di pengungsian, mereka praktis tak dapat beraktivitas dengan normal. Ya kalau masih ada kerja ya saya kerja, kalau tidak mau bagaimana. Harapan saya mudah-mudahan tidak terjadi meletus, Pak. Dari 17 pengungsi yang terdapat di Kabupaten Klungkung, baru 7.000 diantaranya yang telah terdata pulang ke rumah masing-masing. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Musim pancaroba, sejumlah bunga bangkai mulai bermekaran di wilayah Jawa. Sesaat lagi tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Dan meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Menemani sore Anda, NET 16 hadir dengan rangkaian berita dari dalam dan luar negeri. Selamat sore, NET 16 hari ini kembali hadir bersama saya Tommy Fajar. Dan saya Rahma Hayuningdia. Dari sudut yang berbeda, kami antarkan berita teraktual, cepat dan akurat. ISG dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sepasang suami istri diringkus terkait dengan kasus penipuan berkedok investasi. Selama menjalankan aksinya, pelaku telah meraup miliaran rupiah. NET 16, setiap hari jam 4 sore, hanya di NET. Satu Indonesia kali ini bersama Wahyu Aditya, a.k.a. Wadit. Saya gelisah kenapa kok tidak banyak karya animasi lokal. Akhirnya saya harus menciptakan lembaga yang minimal bisa mencetak banyak orang yang bisa membuat animasi. Ingin merubah persepsi bahwa menggambar itu bukan urusannya seniman, tapi menggambar adalah salah satu cara berkomunikasi. Bersuara lewat karya, itu dia ya. Hai guys, welcome to Vegas, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout, hanya di NET. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda, hanya di NET. Mau yang fresh di pagi hari? Wow! Menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Hanya di NET. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok. Silakan. Hah? Desta Mahendra kan? Desta Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di NET. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa, Bang? Kamis you. Ini Talk Show hanya di NET. Coba Anda sebutkan warnanya, bukan kata-katanya. Yakin Anda menyebutkan warna dan bukan membaca kata-katanya? Menurut J. Ridley Stroop, otak manusia akan lebih cepat untuk membaca kata-kata daripada melihat warna dan menyebutkannya. Temukan fakta menarik lainnya dalam Lintas Imaji.
Di pernikahan Kahiyang Ayu dan Bobi Nasution nanti akan melibatkan sedikitnya 50 pengayu becak di Solo yang akan mengantarkan dan mengantar jemput para tamu undangan. Nah, pengayu becak ini sudah dibagikan seragam yang akan dikenakan saat pernikahan putri presiden nanti. Seperti apa seragamnya? Ini dia. Ini dia 50 orang penarik becak yang siap melayani tamu pernikahan Kahiyang Ayu dan Bobi Nasution 8 November mendatang. Sabtu kemarin mereka diberikan pengarahan selama jalani tugasnya nanti. Mereka akan mengantar tamu undangan dari kantung parkir menuju lokasi pernikahan di Geraha Sababwana yang jaraknya sekitar 1 km. Nah, antisipasi penarik becak kelelahan, tiap-tiap becak nantinya hanya diberikan jatah maksimal 4 kali pengantaran. Para penarik becak mengaku senang terlibat dalam pesta pernikahan putri sematawayang Presiden Jokowi. Bahkan mereka rela ikhlas tidak dibayar saat memberikan jasa pengantaran. Keseluruhan semua 75% lah. Dalam artian siap nanti bisa untuk ngangkut tamu-tamu nanti. Jadi ya untuk saat ini semua lolos. Akan tetapi kan nanti akan ada tes susulan lagi. Yang mana mungkin H1, Min1 itu akan ada tes lagi. Nah, di hari pernikahan Kahiyang dan Bobi 8 November nanti, para penarik becak ini pun telah siap berseragam batik khas Solo yang telah dibagikan oleh pihak keluarga presiden. Ya, cabuk rambak disebut sebagai salah satu makanan khas Solo yang nantinya akan disajikan dalam pesta pernikahan Kahiyang Ayu dan Bobi Nasution. Menu tradisional yang sudah jarang ini. Dan selain itu, dalam acara ngunduh mantu akhir November, tim penjahit baju ngebut untuk menyelesaikan baju adat yang akan dipakai keluarga Bobi dan keluarga Kahiyang dalam pesta adat Tapanuli Selatan. Tak hanya sate kere, timlo, dan tengkleng yang masuk dalam daftar menu yang akan memanjakan para tamu undangan pernikahan Kahiyang dan Bobi. Ada juga cabuk rambak. Menu tradisional khas Solo ini berisi ketupat nasi yang diiris-iris tipis, lalu disiram saus wijen yang terbuat dari campuran wijen, kemiri, dan kelapa parut yang disangrai. Penyajiannya tidak menggunakan piring, melainkan daun pisang yang sudah dilipat atau biasa disebut pincut. Cabuk rambak ini sebenarnya merupakan makanan ringan atau camilan nih. Nama cabuk itu mengacu pada saus wijen, sedangkan rambak merupakan kerupuk kulit sapi yang dulunya digunakan. Tapi sekarang semakin mahalnya harga rambak, kemudian diganti menggunakan kerupuk karak atau kerupuk nasi. Sebagai kuliner tradisional, cabuk rambak saat ini sudah semakin jarang ditemukan loh. Di kota Solo, penjualnya ada di area Stadion Manahan dan hanya buka dari jam 6 sampai 11 siang saja. Sementara itu di Medan, rumah jahit Neci super sibuk menjelang pernikahan putri Presiden Jokowi Kahiyang Ayu dan Bobi Nasution. Rumah jahit ini memang dipilih untuk menyiapkan seragam bagi keluarga calon besan Presiden Jokowi. Kain ulos Tapanuli digunakan untuk membuat beskap, sedangkan kain penghias bagian pinggang atau yang disebut pelikat menggunakan songket nuansa hijau biru. Satu pasang seragam dihargai Rp900.000. Yang kita kerjakan, yang kami kerjakan ini ada sekitar 4 jenis, 4 macam. Beskap, batik, sama kain teluknya tuh, dan jasnya. Itu deadline-nya kapan, Pak? Sekitar tanggal 12 lah. Totalnya ada 33 seragam yang dipesan keluarga Bobi untuk pesta adat Tapanuli Selatan 24 hingga 26 November mendatang. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ke informasi lain, musim pancaroba, sejumlah bunga bangkai mulai bermekaran di wilayah Jawa. Di Kebun Raya Bogor, bunga bangkai tumbuh hingga mencapai 2 meter. Sedangkan di Sumeneb, Jawa Timur, bunga bangkai tumbuh sampai 10 buah. Mekar sejak Sabtu kemarin, bunga bangkai setinggi 2 meter ini masih menjadi magnet bagi wisatawan di Kebun Raya Bogor. Untuk pertama kalinya, bunga bangkai dapat tumbuh di dalam pot berdiameter besar. Ini merupakan hasil eksplorasi penelitian LIPI di kawasan hutan lindung Lampung. Sejumlah peneliti dari LIPI juga masih menobservasi terhadap pertumbuhan bunga langka ini. Kembali menutup selama beberapa hari atau cukup singkat seperti ini, 2 hari sudah mulai menutup. Itu ada manfaatnya buat bunga itu sendiri. Kalau di hutan, karena bunga ini jenis bunga yang primitif, tidak seperti bunga-bunga yang biasa kita lihat. Selanjutnya, kemunculan 10 bunga bangkai di Desa Batuan, Sumeneb, Jawa Timur ini mengejutkan warga.
Bunga bernama latin Amorphophallus itu tumbuh hingga ketinggian 30 cm di area bekas kolam pemandian milik desa. Dari ke-10 bunga, baru 6 yang mekar, sedangkan 4 bunga masih berbentuk tunas. Diperkirakan seluruh bunga akan mekar dalam 2 minggu ke depan. Ini adalah kemunculan yang pertama kalinya bunga bangkai di daerah ini. Tak heran warga antusias ingin melihat bunga tersebut. Iya, penasaran banget. Soalnya selama ini saya belum pernah lihat namanya bunga bangkai, baru sekarang ini yang lihat. Bunga bangkai juga tumbuh di Kelurahan Cipocok, Serang, Banten. 2 tangkai bunga bangkai yang telah mekar ini ditemukan di pekarangan rumah warga. Ini merupakan kemunculan pertama bunga bangkai di wilayah Cipocok. Biasanya bunga berjenis Amorphophallus ini hidup di tempat lembab dan dapat bertahan hingga 1 bulan lamanya. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ya, kisah buaya berkalung ban muncul di Sungai Palu pernah populer sekitar Agustus tahun lalu. Media internasional bahkan sempat meliput penampakannya. Dan buaya sepanjang 3 meter itu baru-baru ini menampakkan diri kembali. Ini dia penampakan buaya berkalung ban motor yang sempat direkam warga 30 Oktober lalu. Selama 30 menit, buaya sepanjang 3 meter ini kembali muncul di bantaran Sungai Palu, Kecamatan Tatura. Si buaya ini sempat menghilang selama 1 tahun. Padahal selama bulan Agustus hingga September tahun 2016 lalu, buaya kalung ban ini sempat menghebohkan warga dan media internasional. Upaya penyelamatan dari tim gabungan BKSDA sempat coba dilakukan, namun si buaya kalung ban tak juga muncul ke permukaan. Bukan hanya buaya berkalung ini yang bikin heboh. Sabtu sore, seekor buaya lain berukuran hingga 4 meter juga muncul di sungai ini. Yang unik, warga yang sedang memancing justru santai saja. Padahal buaya itu percis di depan hingga di samping mereka. Dari cerita yang ada, itu buaya yang terlepas dari yang dipelihara di daerah Dolo sana. Ini memang buaya peliharaan yang terlepas waktu banjir. Sini, yang di daerah sini, ya 2 ini saja yang sering terlihat. Tapi kan di muara sana. Kalau di muara sana banyak. Habitat buaya muara menyebar di Sungai Palu hingga Muara Pantau Teluk Palu. Kemunculannya dianggap biasa oleh warga yang tinggal di bantaran sungai. Namun sosok buaya berkalung ban motor ini saja yang spesial di mata warga. Selain aneh dan unik, warga juga iba karena ban di lehernya tak juga lepas. Rahman Odi melaporkan untuk NET. Wujud kepedulian terhadap anak penderita kanker, puluhan orang melakukan aksi menggunduli kepala. Sesaat lagi tetap di NET Bali. Kamu anak band, hobi cover lagu. NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Selamat pagi. Sebuah pameran kuliner tahunan bertajuk Summer Food Fancy Show 2017 berlangsung di kota New York dan Pavilion Indonesia menawarkan sejumlah produk khas tanah air. Karena itu salah satu poin penilaian dari Kuching Springs kalau mereka ikut show. Kita lihat beberapa perkiraan cuaca di beberapa kota besar di Indonesia. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET.
Selamat pagi, berjumpa lagi bersama kami di Net 10. Informasi selanjutnya, kontingen Indonesia menampilkan beragam budaya seperti aksi pencaksilat dan juga tarian tradisional. Ini lengkap dengan pakaian adat Nusantara dalam perhelatan Karnaval Tropical de Paris. Tapi video berikutnya ini datang dari CJ Hasan Syamsuri. Hasan berbagi informasi tentang gua terbesar dan terpanjang se-Asia Tenggara. Sekian Net 10 pagi ini, saya Sheila Purnama. Dan saya Arsan Jaya, terima kasih dan selamat beraktivitas. Hello good people, welcome back on Entertainment News. Berikut selengkapnya untuk Anda kesimpulan. Sebarkan pengaruh positif tanpa gosip. Sajian fakta dunia hiburan dari dalam dan luar negeri. Ada Ryan Reynolds yang membocorkan lokasi syuting sequel film Deadpool. Artika Sari Devi yang sempat viral di media sosial karena berbelanja dengan menggunakan daster. Berikut ini di Entertainment News yang akan merangkum pernikahan unik artis Indonesia hanya di Celebrity Countdown. Entertainment News hanya di Net. Customs Protection. Mas Firman. Aduh, Mas Firman. Bunga buat aku ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Jack, Season 2 hanya di Net. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Net Bali. Puluhan masyarakat Minggu siang melakukan aksi menggunduli kepala. Aksi ini dilakukan sebagai salah satu wujud kepedulian terhadap anak penderita kanker. Tidak percaya diri menjadi alasan banyak orang tidak berani gundul. Namun, anak-anak penderita kanker identik dengan gundul akibat pengobatan yang mereka jalani. Alasan itulah yang melatar belakang Yayasan Peduli Kanker Anak Bali menantang pengunjung di sebuah mal di Denpasar untuk berani gundul. Seperti pada Minggu siang, puluhan pengunjung menerima tantangan mengunduli kepalanya. Tidak hanya laki-laki, sejumlah perempuan pun rela digunduli sebagai wujud kepedulian dan empati kepada anak penderita kanker. Penyelenggara juga melelang rambut mereka mulai dari Rp500.000. Menurut saya, cantik itu tidak dilihat dari seberapa panjang rambut yang kita miliki, seberapa sehat rambut yang kita miliki, atau bagaimana penampilan luar kita. Tapi menurut saya, cantik itu adalah dari hati kita. Jadi, apapun yang kita pakai itu sifatnya cuma sementara, tapi kalau hati kita sudah cantik, selamanya akan kita dilihat cantik. Kegiatan Hair for Life yang kedua kalinya juga dimeriahkan oleh kehadiran sejumlah pesepak bola dari Bali United dan artis ibu kota Nana Mirdad. Para pengunjung mal pun diberikan kesempatan untuk berfoto bersama, namun syaratnya harus berdonasi. Ini sih satu memang karena saya peduli, itu aja, dan saya berusaha peduli, dan saya juga mau menunjukkan terutama ke anak-anak sih gitu, supaya mereka bahwa ibunya dan bapaknya adalah orang yang peduli dengan kanker, terutama di Indonesia, dan kita akan berusaha untuk melakukan apapun yang kita bisa. Kegiatan ini sebagai salah satu bentuk kepedulian sekaligus ajang penggalangan dana untuk membantu pengobatan anak penderita kanker. Kita berharap masyarakat berempati bisa menemani mereka untuk dulu juga. Kita tahu bahwa secara fisik mereka sakit, tapi secara psikologi mereka juga sakit. Makanya kita tantang masyarakat untuk berani memotong rambutnya. Selama ini, Yayasan Peduli Anak Kanker Bali menyediakan akomodasi, fasilitas pendidikan, dan transportasi bagi penderita kanker yang sedang dalam pengobatan dan perawatan di rumah sakit. Pengobatan dan perawatan anak penderita kanker sangat menguras tenaga dan pikiran, serta membutuhkan waktu yang panjang dan biaya yang besar. Surya Sanjaya melaporkan untuk Net.
Tingkatkan kualitas visual media digital untuk melawan kejahatan di dunia maya. Polda Bali bekerjasama dengan Net Bali menggelar pelatihan teknik video dan editing. Pelatihan diikuti oleh seluruh staf humas dari Polres seluruh Bali. Pagi menyapa dengan udara yang sejuk di Desa Pancasari Buleleng. Alam yang asri dikelilingi perbukitan ini dipilih oleh Humas Polda Bali untuk menggelar pelatihan video dan editing. Memilih lokasi alam terbuka agar menambah inovasi sekaligus penyegaran bagi para peserta. Bekerja sama dengan Net Bali, pelatihan ini diikuti sebanyak 37 personel staf humas dari Polres seluruh Bali yang berlangsung selama 2 hari. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk menyiapkan kemampuan personel di bidang digital. Tak hanya hal positif, namun banyak juga hal negatif seperti cybercrime. Peran polisi tak hanya mengamankan dan menangkap para pelaku, namun juga mengantisipasi terjadinya kejahatan dengan cara menyampaikan pesan Kamtibnas melalui media digital. Kegiatan counter opini adalah memberikan feedback, memberikan pemahaman yang benar terhadap berita tersebut. Jadi semakin kita bagus video, kemudian foto-foto kita, sehingga masyarakat menjadi tertarik. Nah, di situ kita bisa menyampaikan pesan-pesan Kamtibnas. Dalam pelatihan ini, peserta diajarkan teknik mengambil gambar dengan menggunakan kamera video dan teknik mengedit video. Setelah mendapat materi dari tim Net Bali, peserta langsung mempraktekkan dengan membuat sebuah karya video. Ini kali kedua Humas Polda Bali bekerja sama dengan Net Bali untuk pelatihan yang berisi pengenalan dasar kamera dan editing video. Peserta pun sangat antusias dengan adanya pelatihan ini. Kita jadi tahu gimana caranya biar video itu seperti berbicara. Apa yang ingin kita sampaikan ke yang menonton video kita tuh jadi bercerita videonya gitu. Makanya dengan pelatihan ini mungkin sangat berguna, mungkin selain untuk tugas kantor juga sangat berguna juga nanti untuk menambah wawasan pribadi kita. Nantinya, divisi humas bukan lagi menjadi satuan kerja pembantu, namun akan menjadi satuan kerja utama. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM harus disiapkan dari sekarang. Riri Anggono, Andi Setiawan melaporkan untuk Net. Drifter Indonesia dan mancanegara untuk unjuk kebolehan di Intersport World Stage 2017. Sesaat lagi, tetap di Net Bali. Kita telah diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang menjadi jiwa, kepribadian, pemersatu bangsa. Menemani sore Anda, Net 16 hadir dengan rangkaian berita dari dalam dan luar negeri. Selamat sore, Net 16 hari ini kembali hadir bersama saya Tommy Fajar. Dan saya Rahma Hayuningdia. Dari sudut yang berbeda, kami antarkan berita teraktual, cepat dan akurat. ISG dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sepasang suami istri diringkus terkait dengan kasus penipuan berkedok investasi. Selama menjalankan aksinya, pelaku telah meraup miliaran rupiah. Net 16, setiap hari jam 4 sore, hanya di Net. Satu Indonesia kali ini bersama Wahyu Aditya, a.k.a. Wadit. Saya gelisah kenapa kok tidak banyak karya animasi lokal
Akhirnya saya harus menciptakan lembaga yang minimal bisa mencetak banyak orang yang bisa membuat animasi. Ingin merubah persepsi bahwa menggambar itu bukan urusannya seniman, tapi menggambar adalah salah satu cara berkomunikasi. Bersuara lewat karya, itu dia ya. Hai guys, welcome to Mega, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di Net. Mau yang fresh di pagi hari? Wow! Menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Hanya di Net. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok. Silakan. Hah? Desta Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di Net. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa, Bang? Kamis you. Ini Talk Show hanya di Net. Kejuaraan nasional triathlon kembali digelar. Kali ini Kabupaten Jepara menjadi tuan rumah lomba yang menggabungkan 3 cabang olahraga. Tak hanya peserta dari dalam negeri, lomba ini juga diikuti peserta dari mancanegara. Kawasan Pantai Bandengan, Jepara, Jawa Tengah minggu pagi diramaikan ratusan atlet triathlon. Mencoba menjadi yang terbaik, para atlet mengawali lomba dengan berenang sejauh 1,5 km di kawasan Pantai Bandengan. Ombak yang tenang membuat para atlet mudah melahap hempasan air laut. Adu kecepatan berlanjut dengan balap sepeda sejauh 40 km. Tak mau kalah dengan atlet senior dan mancanegara, para atlet-atlet muda senusantara mengadu teknik dan kekuatan di lintasan memutar dengan cepat. Setelah bersepeda, lomba lari jadi tahap terakhir. Rute sejauh 10 km wajib dilakoni para atlet. Mereka pun mengelilingi kawasan Pantai Bandengan di tengah cuaca yang terik. Total 51,5 km jarak yang ditempuh para peserta kejuaraan nasional triathlon di Jepara ini. Meski banyak yang harus dievaluasi, para peserta puas dan berharap event ini jadi agenda tahunan. Lomba triathlon yang pasti capek, panas, mulainya kesiangan sih. Biasanya harusnya mulainya cuma beda 10 menit, ini bedanya sejam. Ini untuk rute sendiri gimana? Kalau rute sepedanya bagus, cuma jalannya kecil. Untuk rute semua bagus ya, steril ya. Dari tahun kemarin ini jauh lebih baik. Dan saya harap kedepannya bisa menjadi kalender tahunan sih ya, karena di sini saya lihat banyak bibit-bibit atlet-atlet triathlon. Jepara sudah 2 kali menjadi tuan rumah Kejurnas Triathlon. Kali ini 120 peserta ikut serta dalam Kejurnas Triathlon yang pertama kali digelar di tahun 2017 ini. Serta jumlahnya 120 orang dari Jambi, dari Makassar, dari Jawa Timur, dari DKI, juga dari anggota TNI, ada dari Kopassus. Panitia pun akan mengevaluasi event Kejurnas ini agar jumlah peserta terus meningkat. Mengingat potensi alamnya dan fasilitas di Jepara sangat mendukung. Henry Agusta melaporkan untuk Net. Ya, drifter Indonesia dan mancanegara unjuk kebolehan di Intersport World Stage 2017 di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Yang menarik kalau biasanya hanya ada kon, drifter lewati rintangan forklift, eskavator, dan kontainer.
Inilah aksi drifter Indonesia Alinka Hardianti di Intersport World Stage 2017. Meski digenangi air hujan, Alinka tetap mantap menjajah lintasannya. Drifting di Intersport World Stage 2017 menggunakan rintangan berbeda. Tak hanya kon, drifter harus lewati rintangan berupa forklift, eskavator, dan kontainer di lintasan drifting. Alinka merupakan satu dari 3 Intersport King yang turun di gelaran ini. Nantinya mereka akan duel dengan 3 drifter internasional. Kalau ini tuh merupakan mimpiku bisa drifting di obstacle-obstacle yang ada. Drifting di bawah kontainer, ada eskavator, ada banyak-banyak obstacle lainnya lah. Itu merupakan mimpi aku yang selama ini cuma nonton di YouTube atau lihat drifter-drifter di luar negeri bisa kayak gitu. Sekarang diwujudkan dari event Intersport World Stage ini, dan yang senang banget diwujudinnya itu di negara sendiri dan aku bisa pakai mobilku. Di pertarungan drift terbesar di Indonesia ini, 3 drifter internasional yang akan turun adalah Chanatpon Kertpiam asal Thailand, Jake Jones asal Australia, dan Masashi Yokoi asal Jepang. Duel mereka dengan drifter Indonesia akan berlangsung Minggu 5 November. ちょっと雨が多かったりとか、あと道路がすごいボコボコで悪かったりするので、やっぱりその走る車のマシンの車のセットアップがすごい大事になるので、金曜日が練習日ですので、そこでかなりセットアップして車を自分の走らせやすい車にセットアップするのがすごい大事です。 Ajang ini sekaligus mempertemukan para juara Intersport Road to World Stage Qualifier. 40 pebalap akan kembali berlaga perebutkan trofi Intersport World Stage dan berkesempatan beradu kemampuan dengan drifter internasional. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Net Bali hari ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Dan setelah ini kami akan memutarkan video klip dari Tridatu Band. Band dengan aliran pop indie ini akan membawakan lagunya yang berjudul Tresna Pertama. Nah, bagi kalian nih yang punya video klip musik atau cover dan ingin tayang di Net Bali, kalian bisa cek syarat dan ketentuannya di Instagram kami @netbaliofficial. Saya Vera Zenvia, matur suksma dan selamat beraktivitas. Om Santi 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 Om.